Halo, jumpa lagi dengan Ruang Hampa. Channel yang akan mengajak lo untuk merenungi tentang kisah-kisah kehidupan. Pada malam ini, entah kamu lagi di kamar, di jalan menuju rumah atau sambil ngopi sendirian di teras, semoga suara ini bisa jadi teman buat kamu merenung sebentar. Kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Sesuatu yang diam-diam bisa bikin hidup kita mandek, stuck dan ngerasa kayak jalan di tempat. Topiknya yang akan kita bahas malam ini adalah apa yang sebenarnya jadi penghalang pola pikir kita untuk terus tumbuh? Kita sering banget dengar kalimat-kalimat yang diucapkan orang-orang seperti ini. Kamu harus punya growth mindset. Jangan stuck di zona nyaman. Terus belajar, terus berkembang. Kedengarannya keren banget kan? Tapi realitanya nggak sesimpel itu. Kadang bukan karena kita nggak mau tumbuh, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita sendiri yang nahan. Dan lucunya, penghalang itu nggak selalu datang dari luar, tapi sering banget datang dari dalam kepala kita sendiri. Coba deh jujur sebentar. Berapa kali kamu pengen banget mulai sesuatu? Entah itu proyek baru, ide bisnis, belajar skill baru, atau sekadar ngerubah kebiasaan buruk. Tapi gimana akhirnya? Gak jadi kan? Entah karena takut, males, ragu atau kita selalu menunda-nunda hal itu. Nah itu dia, salah satu penghalang utama yaitu pikiran yang terlalu nyaman dengan keadaan sekarang. Otak kita pada dasarnya suka yang familiar. Dia suka zona nyaman, karena itu aman, gak menegangkan dan gak butuh banyak energi. Masalahnya, pertumbuhan gak pernah lahir dari kenyamanan. Pertumbuhan muncul justru ketika kita mau ngerasain insecure, gagal, malu dan berantakan. Tapi otak kita selalu bilang, ngapain sih repot-repot? Kan sekarang aja udah cukup. Padahal, kata cukup itu seringkali cuma kedok dari rasa takut berubah. Kadang, kita sendiri gak sadar kalau rasa takut gagal itu jadi tembok besar di kepala kita sendiri. Kita terlalu mikirin omongan orang, terlalu khawatir kelihatan bodoh, terlalu takut dikatain gak bisa. Padahal, semua orang hebat pernah ada di posisi itu. Gak ada yang langsung jago. Gak ada yang langsung ngerti segalanya. Tapi yang bikin mereka beda adalah, mereka gak nunggu rasa takut itu hilang. Mereka jalan bareng untuk beriringan dengan rasa takutnya. Coba pikir deh, kenapa banyak orang yang udah dewasa ngerasa hidupnya datar-datar aja? Karena di umur tertentu, mereka berhenti belajar hal baru. Bukan karena gak bisa, tapi karena ngerasa udah cukup tahu segalanya. Padahal dunia terus berubah. Skill yang relevan hari ini bisa aja nggak berguna di tahun depan. Dan orang yang bisa bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Yang terus tumbuh, walau pelan. Yang mau belajar, walau sering gagal. Yang gak malu jadi pemula lagi. Tapi, ada satu hal lagi yang lebih bahaya dari rasa takut gagal, yaitu rasa membandingkan diri. Kita hidup di era sosial media. Setiap kali buka HP, kita disuguhi orang-orang yang kelihatannya lebih sukses, lebih produktif, lebih berhasil dari kita. Dan tanpa sadar, kita mulai ngebandingin. Kok dia udah sejauh itu ya? Kok aku masih di sini-sini aja? Kayaknya aku telat deh. Perbandingan ini tuh kayak racun halus. Gak langsung bikin kita jatuh, tapi pelan-pelan nguras semangat kita buat tumbuh. Karena kita ngerasa, buat apa sih berjuang? Toh udah ketinggalan jauh? Padahal, tiap orang punya waktunya sendiri. Dan proses itu nggak bisa diseragamkan. Coba deh kamu bayangin bunga. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang baru mekar di sore hari. Tapi mereka tetap indah di waktunya masing-masing.
Begitu juga dengan kita. Gak semua orang harus sukses di umur 20, 25 atau 30. Yang penting, kamu terus tumbuh, walau pelan, walau gak kelihatan hasilnya sekarang. Ada lagi penghalang yang sering banget nyamar jadi alasan logis, yaitu perfeksionisme. Kita sering kali mikir gini, aku mau mulai kalau semuanya udah siap. Aku mau belajar kalau aku udah ngerti dasarnya. Aku mau posting kalau hasilnya udah sempurna. Dan akhirnya apa? Kita nggak mulai-mulai. Padahal kesempurnaan itu cuma mitos. Yang penting itu mulai dulu. Karena setiap langkah kecil hari ini, bakal jadi pijakan besar di kemudian nanti. Kamu tahu nggak? Kadang penghalang terbesar dari pertumbuhan kita bukan orang lain, tapi suara kecil dalam kepala kita sendiri, yang bilang, lo nggak cukup bagus. Lo telat. Lo bukan siapa-siapa. Dan anehnya, kita lebih percaya suara itu daripada bukti-bukti nyata bahwa kita udah berprogres. Kita lupa bahwa dulu, hal yang sekarang kita anggap kecil, dulu itu impian besar yang kita kejar mati-matian. Kalau kamu lagi ngerasa stuck, ngerasa nggak berkembang, coba tenangkan diri terlebih dahulu. Lihatlah ke belakang, lihat seberapa jauh kamu udah jalan. Mungkin kamu belum di tempat yang kamu mau, tapi kamu juga udah nggak di tempat yang dulu kamu takut. Pertumbuhan gak selalu nampak dan kelihatan. Terkadang dia pelan, kayak akar yang tumbuh di bawah tanah. Gak terlihat, tapi justru itulah yang bikin batangnya kuat nanti. Jadi kalau kamu nanya, apa sih yang sebenarnya jadi penghalang pola pikir kita untuk terus tumbuh? Jawabannya bisa macam-macam seperti rasa takut gagal, rasa nyaman yang kebablasan, terlalu sering membandingkan diri, perfeksionisme, dan kadang, rasa nggak percaya diri yang terus kita pelihara. Tapi kabar baiknya adalah, semua itu bisa diubah. Gak harus langsung sempurna, cukup dengan satu langkah kecil aja. Mulailah dengan hal sederhana. Baca sesuatu yang bikin kamu penasaran. Coba hal baru yang belum pernah kamu beraniin. Ngobrol sama orang yang punya pandangan berbeda. Tulis apa aja yang kamu pelajari hari ini. Karena tumbuh itu bukan tentang seberapa cepat kamu bisa sampai, tapi seberapa berani kamu untuk terus jalan. Kalau hari ini kamu ngerasa stuck, tenang, gak apa-apa. Tak itu juga bagian dari proses tumbuh. Yang penting kamu sadar, dan mau cari jalan keluar. Mau belajar lagi, mau berubah pelan-pelan. Itu tandanya kamu masih hidup, masih punya semangat, masih punya arah. Malam ini, sebelum tidur, coba deh pikirin satu hal aja. Hal apa yang sebenarnya nahan kamu buat tumbuh? Mungkin itu rasa takut. Mungkin itu gengsi. Mungkin itu kebiasaan menunda-nunda. Atau mungkin, cuma kamu yang belum percaya kalau kamu mampu. Apapun itu, mulai besok coba mulai berjalan pelan. Gak harus drastis, yang penting konsisten. Karena ingat, pola pikir yang mau tumbuh, itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit lagi. Terima kasih udah dengerin konten ini sampai akhir. Semoga malam kamu tenang. Dan semoga besok kamu bangun dengan semangat baru. Buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Selamat malam. Dan selamat tumbuh, pelan-pelan tapi pasti.